Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Anissa Fatir Rohmah, NPM 1913 03 1037 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Belajar, Kesiapan Belajar, dan Gaya Mengajar Guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin di masa pandemi. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan juga masyarakat. Pendidikan di masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah faktor utama masalah dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan dalam dunia pendidikan. Pembelajaran yang semula dilaksanakan secara tatap muka beralih menjadi pembelajaran secara online atau daring. Adanya perubahan proses pembelajaran tersebut tentunya dapat berdampak pada hasil belajar siswa dalam suatu pembelajaran. Hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat dalam bentuk skor yang didapatkan melalui hasil tes tentang sejumlah materi pelajaran tertentu. Menurut Surya Brata, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan menjadi 3, yaitu faktor dari dalam, faktor dari luar, dan juga faktor instrumen. Faktor yang pertama adalah faktor dari dalam, yang merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya adalah motivasi belajar dan juga kesiapan belajar siswa tersebut. Pada pembelajaran daring yang berlangsung selama masa pandemi, tidak sedikit siswa yang memiliki semangat belajar yang sangat rendah. Hal ini tentunya dikarenakan munculnya rasa bosan dan juga jenuh dalam mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Selain itu, banyak juga peserta didik yang belum memiliki kesiapan belajar yang matang dalam proses pembelajaran secara daring. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor dari luar. Faktor dari luar ini meliputi lingkungan sekolah, salah satunya adalah gaya mengajar guru. Gaya mengajar guru dalam proses pembelajaran dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa dalam memahami materi yang diberikan. Dalam pembelajaran secara daring, guru dituntut untuk melakukan variasi dalam pengajaran. Hal tersebut dilakukan agar siswa tidak mengalami kejenuhan dalam mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Namun, pada kenyataannya, masih banyak guru yang belum menerapkan hal tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. 1. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan pembelajaran dilaksanakan secara online atau daring. 2. Adanya penurunan hasil belajar siswa kelas 12 pada mata pelajaran ekonomi selama pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, rendahnya semangat belajar siswa serta respon dari siswa kelas 12 dalam mengikuti proses pembelajaran pada mata pelajaran ekonomi selama pandemi. Yang keempat, kesiapan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi rata-rata belum optimal. Dan yang kelima, adanya kesulitan siswa dalam memahami materi mata pelajaran ekonomi pada pembelajaran daring di masa pandemi. Dan yang terakhir adalah kurangnya variasi guru dalam melakukan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi dan berfokus pada variabel motivasi belajar, kesiapan belajar, dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi pada siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah ada pengaruh kesiapan belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah ada pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa
pandemi COVID-19? Dan yang keempat, apakah ada pengaruh motivasi belajar, kesiapan belajar, dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19? Berdasarkan rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kesiapan belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh gaya mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar, kesiapan belajar, dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin semester ganjil yang mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Lalu, objek penelitian. Ruang lingkup objek penelitian yang hendak diteliti adalah pengaruh motivasi belajar, kesiapan belajar, dan gaya mengajar guru terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi. Selanjutnya, tempat penelitian. Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah sekolah dari MA Nurul Mutakin Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lalu ada waktu penelitian. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Dan yang terakhir, ilmu penelitian. Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya pada bidang ilmu pengetahuan sosial, yaitu ekonomi. Selanjutnya, kajian teori. 1. Pembelajaran jarak jauh atau daring. Menurut Sarifuddin, pembelajaran daring dapat dijadikan solusi pembelajaran jarak jauh ketika terjadi bencana alam. Belajar daring dapat menggunakan teknologi digital seperti Google Classroom, rumah belajar, Zoom, video conference, telepon atau live chat, dan juga media lainnya. Yang kedua, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang terletak di dalam diri peserta didik yang memunculkan niat untuk melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Lalu yang ketiga ada kesiapan belajar. Kesiapan siswa adalah kondisi siswa secara keseluruhan yang memungkinkan seorang siswa dapat menghadapi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, gaya mengajar guru. Menurut Sanjaya, gaya mengajar adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah tersusun tercapai secara optimal. Yang kelima, hasil belajar. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Menurut Nana Sujana, hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas, mencakup bidang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Berdasarkan landasan teori dan juga telah telah saya sebutkan tadi, maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut. Yang pertama, jika motivasi belajar siswa baik, maka hasil belajar siswa kelas 12 akan baik. Yang kedua, jika motivasi belajar siswa kurang baik, maka hasil belajar siswa kelas 12 juga akan kurang baik. Dan yang ketiga, jika kesiapan belajar siswa baik, maka hasil belajar siswa kelas 12 juga akan baik. Begitupun sebaliknya. Dan selanjutnya, jika gaya mengajar guru baik, maka hasil belajar siswa kelas 12 juga akan baik. Dan sebaliknya. Dan yang terakhir, jika motivasi belajar siswa baik, kesiapan belajar siswa baik, gaya mengajar guru baik, maka hasil belajar siswa ke-12 juga akan baik. Dan begitupun sebaliknya. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan
atau melukiskan keadaan objek maupun subjek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Tujuan penelitian ini merupakan verifikatif, yaitu untuk menentukan tingkat pengaruh variabel dalam suatu kondisi. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 yang mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial di MA Nurul Mutakin pada tahun pelajaran 2020-2021, yaitu dengan jumlah siswa keseluruhan sebanyak 20 siswa. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berbasis populasi. Maka jumlah sampelnya yaitu jumlah keseluruhan populasi sebanyak 20 peserta didik. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas atau variabel independen. Pada penelitian ini, yang menjadi variabel bebas adalah motivasi belajar X1, kesiapan belajar X2, dan gaya mengajar guru X3. Selanjutnya ada variabel terikat atau dependent variable. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Peneliti dalam penelitian ini dalam mengumpulkan datanya menggunakan angket. Angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket pada penelitian ini diberikan melalui Google Form kepada siswa kelas 12 MA Nurul Mutakin yang mengambil jurusan ilmu pengetahuan sosial. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar, kesiapan belajar, dan gaya mengajar guru pada mata pelajaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan maupun foto-foto. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai hasil belajar siswa kelas 12 pada mata pelajaran ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, uji persyaratan instrumen. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas merupakan suatu alat ukur tes dalam kuesioner. Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat pengukur yang digunakan mampu mengukur apa yang diukur. Lalu yang kedua ada uji reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Yang terakhir adalah uji persyaratan analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji kenormalan distribusi data. Uji normalitas bertujuan untuk mengkaji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Lalu yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel yang diperoleh berasal dari populasi yang bervarians, homogen atau tidak. Mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.